Informasi ini tuh bisa banget dipakai oleh teman-teman untuk mendapati level penting untuk teman-teman mengaktifasi tradingnya teman-teman. Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So, if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Teman-teman, welcome back again di segmen study time. Jadi, untuk segmen study time kali ini, kita akan membahas tentang salah satu dari tipe karakter seorang trader, yaitu aggressive trader. Jadi, kita akan bahas spesifik tentang aggressive trader. Kalau misalkan teman-teman belum nonton tentang pengenalan daripada conservative trader, aggressive trader, atau confirmation trader, make sure kalian mampir ke playlist yang ada di YouTube channel saya. Di playlist tersebut adalah study time, dan kalian bisa nonton salah satu video yang membahas tentang perkenalan untuk tipe trader agresif, konservatif, dan juga confirmation. Oke, tanpa berpanjang lebar, di segmen kali ini atau di video kali ini kita akan bahas spesifik tentang salah satu tipe trader yang kita kenal dengan istilah aggressive trader. Nah, sebenarnya teman-teman, terkait dengan aggressive trader, bukan berarti kita istilahnya nggak dengar agresif, itu jadi kayak buruk gitu ya, kayak ya agresif gitu loh cara mainnya gitu. Nah, sebenarnya gini, ada metode yang kita bisa lakukan supaya kita istilahnya kalau misalkan menyadari nih bahwa oh ternyata saya itu typical trader agresif ya. Jadi kalau misalkan saya typical aggressive trader, apa sih yang cocok dengan saya dan apa yang seharusnya tidak saya lakukan untuk mengurangi resiko saya di dalam setiap trade yang saya ambil. Nah, itu adalah tujuan utama dari kita membahas tipe karakter agresif di study time kali ini, teman-teman. So, pertama, before kita masuk ke dalam hal yang boleh dilakukan dan kalau bisa dijauhkan atau tidak dilakukan, kita akan masuk ke dalam salah satu, bukan salah satu sih, kita bilangnya, kita akan masuk ke habit dulu ya, habit yang sebenarnya dilakukan oleh seorang aggressive trader. Nah, kalau misalkan teman-teman ngerasa bahwa, oh, kayaknya saya nih, oh iya benar juga ya yang dibilangin ini, step-stepnya ini, bukan step-stepnya, istilahnya kita bilang, karakteristik ini kok cocok dengan saya ya, berarti kalian adalah tipe aggressive trader, teman-teman. Alright? So, apa aja sih tipikal seorang aggressive trader? Yang pertama, teman-teman ya, tidak patuh 100% pada strateginya sendiri. Oke. Jadi misalkan contoh gini teman-teman, let's say teman-teman membuat sebuah strategi ya. Let's say strategi kalian membutuhkan 5 variabel, which is kalau seorang aggressive trader, kalian udah bikin nih trading plan-nya, kalian udah tahu strateginya dan gimana cara untuk konsisten. Tapi biasanya seorang aggressive trader itu nggak bisa nunggu, teman-teman. So, ini ada hubungannya dengan karakteristik nomor 2, which is sebenarnya kalau misalkan untuk yang pertama, misalkan 3 dari 5 konfirmasi untuk dia melakukan trade sudah terpenuhi, dia langsung sikat, hit. Oke, hit, alright. So, misalkan contoh, let's say teman-teman mau entry long. Nah, syarat untuk entry long, pertama, harus uptrend marketnya. Kedua, misalkan exponential moving average atau moving average-nya harus bull cross, artinya harus cenderung naik ke atas, menunjukkan trennya memang kuat. Ketiga, misalnya stokastiknya sudah mulai mendekati area oversold, berarti memang saatnya sudah mulai masuk. Nah, yang keempat, misalnya teman-teman menggunakan indikator yang ya sebut saja MACD, atau misalkan yang kelima, misalkan kalian menggunakan indikator yang lain, misalnya Ichimoku. Tapi yang kedua ini belum memenuhi syarat. Karena kalian ngelihat dari 3 yang kalian lihat pertama, itu sudah memenuhi syarat. Oke, I think it's good enough for me, let's entry. Oke. So basically, ini adalah salah satu karakter seorang aggressive trader, teman-teman. Yang kedua adalah no control of time, teman-teman. Jadi maksudnya ini no control of time sebenarnya lebih ke arah no patience sih, kita bilangnya ya. Jadi kayak dia tuh nggak sabaran orangnya, teman-teman. Intinya dia buka chart, dia lihat market futures-nya dia, misalnya trade-nya itu kosong, langsung pengen entry. Karena simply dia ngerasa bahwa oke, kalau gue nggak ngelakuin sesuatu, gue nggak bakal dapat duit. Which means dia lebih prefer mencari sesuatu. Let's say kayak, oh dia coba buka chart Bitcoin, oke nggak cocok, dia buka chart Ethereum, oke nggak cocok, dia buka chart misalnya Alice, dia buka chart Luna, dia buka chart XRP, apapun itu dia cari, intinya adalah supaya dia bisa melakukan trade right on time, yang dia memang right on time kalau maksudnya di saat itu juga, teman-teman. Jadi pada saat dia open, dia pengen langsung ada trading gitu. Kalau misalkan dia nggak ngelakuin sesuatu, di situ dia gelisah. Nah, itu adalah salah satu karakteristik seorang aggressive trader ya. Nah, kemudian ketiga teman-teman adalah no control, atau istilahnya bukan no control sih, ini lebih tepatnya
ya tidak ada kontrol lah, itu juga oke lah, of money management teman-teman. Nah, ini kecenderungannya adalah 50-50 biasanya. Jadi gini, misalkan contoh teman-teman ya, kalau misalkan melihat kondisi market, oh ternyata ini bisa di trading atau tradable ya, terus kita ngelihat kayaknya ya misalkan dengan risknya ya, istilahnya stop loss berbanding dengan profit yang dia bisa dapatkan, itu 1:1. It's okay, I get it, oke? Jadi istilahnya trade-nya dia itu bahkan nih teman-teman, bisa dibilang sometimes ya, resikonya misalkan $10, untuk dia dapetin cuma $5, itu dia sikat teman-teman. Nah, seorang aggressive trader seperti itu ya, misalkan sebagai contoh, mungkin sebagai contoh saya lebih enak ngeluarin chart lah ya, bukan chart lah, istilahnya kayak gini. Misalkan teman-teman contoh, kita ngeliat market naik and then going down ya, kayak gini misalkan contoh teman-teman, lalu dia ngelihat dia penguatan ya, lalu dia lihat di sini penguatan kembali, oke, di sini dia entry long teman-teman ya, which is pertama dia ngelihat trennya oke kuat, terus dia ngelihat market itu berpotensi breakout, lalu sesimpel itu dia entry long di deket area resistance-nya teman-teman, which is kalau misalkan ditempatkan stop loss ya udah pasti di bawah dari area swing terakhirnya. Dan ketika marketnya perform, guess what, paling dia dapat profitnya cuma sedikit teman-teman ya, misalkan karena ternyata diukur targetnya dan lain sebagainya. Atau misalkan contoh, begitu dia breakout, seorang aggressive trader cenderung gelisah, kayaknya udah profit nih, wah ini kayaknya harus di taking profit dulu nih. Akhirnya di taking profit teman-teman, and then market going up, dihajar lagi sama dia long, wah ini kelihatannya masih bisa naik nih, oke, hit lagi. Ini adalah salah satu tipe karakter seorang aggressive trader, which is nggak ada money management, dihajar, istilahnya 50-50 kita bilang teman-teman ya, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, next kita lanjut lagi. Nah, ini adalah menurut saya sih adalah salah satu tipikal karakter yang terakhir teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman ngerasa, oh kayaknya ada tambahannya nih kok, seorang aggressive trader kayaknya begini juga deh kok, kalian boleh tulis di kolom komen ya teman-teman. Oke, nah ini yang terakhir teman-teman, too much faith, atau kita bilang adalah karakteristik orang yang optimistik ya. Jadi optimistik tuh maksudnya gimana kok? Gini teman-teman, pernah nggak sih teman-teman ngerasain melakukan sebuah trade dan trade itu sukses, and then the next one kalian berpikir bahwa sebelumnya ini sukses, I think it's gonna work out, oke, up marginnya, alright, up marginnya, until suatu ketika salah satu trade teman-teman ternyata tidak work out, and then what happen next? Boom, cenderung loss, bahkan bisa liquid, alright. Nah, ini adalah salah satu karakter dari seorang typical aggressive trader. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman ngerasa bahwa dari sekian banyak yang saya sampaikan ini, teman-teman merasa bahwa, oh kayaknya gue salah satunya deh. Kalau gue seorang aggressive trader gimana, Vin? Apakah ini artinya berbahaya gitu? Nah, sebenarnya teman-teman, inti dari kita membahas tentang hal ini adalah supaya teman-teman bisa mengetahui kira-kira kondisi market mana yang cocok dengan teman-teman, dan kondisi market seperti apa yang teman-teman harus jauhin. Dan istilahnya ya kita bisa ngubah weakness kita ini menjadi sebuah kekuatan justru istilahnya, atau menjadi sebuah strength dari kita untuk bisa menghasilkan profit di market forex ataupun market cryptocurrency atau market apapun. Intinya seperti itu teman-teman. Alright? Oke, berikutnya teman-teman, setelah tadi teman-teman mengetahui tipe-tipe trader atau tipe-tipe aggressive trader, teman-teman harusnya memahami ya bahwa ternyata setelah dipertimbangkan, setelah dipikir-pikir, gua kayaknya aggressive trader. Nah, apa sih hal yang tidak cocok dilakukan oleh seorang aggressive trader? Tentunya hal ini bisa menyelamatkan teman-teman ya, istilahnya dari melakukan hal yang biasa teman-teman lakukan tentunya. Nah, pertama teman-teman, salah satu langkah trading atau istilahnya strategi trading yang kurang begitu cocok dengan seorang aggressive trader itu adalah trend based atau trend pullback trading. Trend pullback tuh kayak gini teman-teman, ketika market naik, oke, sometimes kita tunggu pullback dulu dong, artinya kita mau masuk dengan harga yang lebih murah atau lebih discount. Nah, ketika kita ngelihat market spike seperti ini, sometimes kita istilahnya adrenalin kita atau emosional kita memancing di dalam diri kita kayak, oke, Vin, saatnya masuk, oke, kasih gua konfirmasi lagi ya. Kita harus nunggu sedikit konfirmasi, memastikan bahwa sellers yang terakhir itu udah nggak ada kekuatan, and then hit atau entry. Guess what teman-teman, seorang aggressive trader tidak cocok dengan strategi ini. Kenapa? Karena biasanya seorang aggressive trader itu kayak
every time dia ngeliat kondisi market slowing down ya, ini kayak proses slowing down ini, bagi dia tuh kayak, oke, ini kesempatan buat entry. Udah mulai slow nih, udah mulai slow. Wah, dia udah mulai naik dikit. Oke, entry. Oke, dia naik dikit, entry. Teman-teman, bahkan nih yang terakhir, begitu market spike, entry lah dia. Ya, itu seorang aggressive trader biasanya. Dan ketika dia entry, misalkan dia set stop loss-nya di area swing low terakhirnya, kemudian ternyata kena stop loss dulu, and then market spike out. Nah, ini adalah sebuah kondisi yang tidak cocok terjadi pada seorang aggressive trader. Kenapa demikian? Karena setelahnya, seorang aggressive trader, istilahnya pikirannya itu langsung ke hack gitu teman-teman. Kayak, cek, ke hack, anjir, stop loss dulu nih. Emosional naik, ya kan? Oke, gua harus balikin duit. Entry lagi, ya. Double down, marginnya tambahin. And then, boom, guess what? Next trade yang dilakukan, itu biasanya lose. Atau cenderung salah. Teman-teman sering nggak ngerasain hal tersebut? Oke, nah itu adalah salah satu kondisi yang tidak cocok dengan seorang aggressive trader, yaitu kita katakan dengan patient pace ya. Jadi trading yang memerlukan teman-teman untuk lebih bersabar menunggu konfirmasi itu nggak cocok buat tipikal seorang aggressive trader. Alright. Nah, selain itu ada juga contoh kedua, yaitu ketika market kondisi membentuk sebuah range ya teman-teman. Nah, seorang aggressive trader, terus terang ini cocok banget sama tipikalnya seorang aggressive trader ya. Ketika kalian ngelihat market, ternyata dia naik, terus kebanting turun, lihat market turun, oke, dia nge-rebound lagi dan lain sebagainya. Nah, every time hit, entry, every time hit, entry, every time hit, entry. Tapi sometimes ada satu kondisi juga yang kurang cocok dengan seorang aggressive trader, yaitu ketika market suddenly sampai ke level ini, let's say ini saya extend sedikit ya teman-teman ya. Nah, sampai ke bagian atas dari sideways-nya, and then dia hit short, lalu trade-nya suddenly atau chart-nya atau market-nya suddenly going up, boom, meletus. Wow, kali ini saya salah teman-teman. Dan saya rasa market udah siap rebound, and then market pullback, guess what? Entry. Nah, ini yang dilakukan seorang aggressive trader. Without any further confirmation, tanpa adanya patient base yang tadi kita bilang, which is kalau misalkan saya selalu bilang sama teman-teman, ketika dia breakout, terus dia pullback, ada baiknya kita nunggu sampai dia konfirmasi membentuk sideways, which is setelah breakout berikutnya, baru kita bisa entry, agar memastikan trade-nya itu berjalan dengan baik. Nah, tapi kalau misalkan berikutnya, ada juga satu kondisi teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman ngelihat sebuah market breakout, tapi dia nggak langsung perform, malah membentuk yang kita bilang istilahnya dengan sebuah channel. Nah, which means kondisi berikutnya yang terjadi adalah ketika dia entry long, ternyata marketnya turun lagi, stop loss lagi. Dan ketika dia ngelihat ini sebagai sebuah kondisi fake out, oke, kalau fake out artinya buyernya nggak punya power, dan saatnya market sellers kembali take control. Maka yang berikutnya dia lakukan adalah sell. Begitu di sell, marketnya rebound. Alright? Nah, teman-teman pasti sering lah ngalamin hal-hal seperti ini tentunya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang perlu kita lihat ya. Ini sebenarnya kondisinya terjadi pada kondisi market saat ini, teman-teman. Sebelumnya market itu membentuk semacam ascending triangle, lalu dia breakdown, tapi di kondisi yang sama dia pullback sangat signifikan. Dan kalau teman-teman lihat sebenarnya, apa yang kita lihat saat ini itu adalah proses pembentukan descending channel. Which is, teman-teman seorang aggressive trader, kalau memahami kondisi seperti ini, trade yang akan teman-teman aktifasi adalah sell di kondisi pullback mendekati area resistance-nya dan juga bagian atas dari si descending channel. Alright? So, itu adalah salah satu contohnya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, yang sekiranya kurang cocok adalah patient space. Sebagai contoh, market trending. Lalu, kita ngelihat proses dia koreksi atau pullback. Nah, slowing down proses ini itu adalah hal yang tidak cocok bagi seorang aggressive trader. Sebenarnya reasonnya simple banget, teman-teman. Kenapa? Karena seorang aggressive trader itu secara emosional atau secara psikologis dia bakal berpikir untuk entry gitu loh. Jadi tanpa berpikir panjang, tanpa melakukan banyak research atau tanpa bisa bersabar teman-teman, bagi dia di sini adalah entry dan entry. Dan almost every trade harusnya nggak work out karena ini melibatkan yang namanya kesabaran teman-teman sebelum dia create decision. Oke? So berikutnya kita akan bahas untuk hal yang cocok dilakukan seorang aggressive trader.
Nah, teman-teman, terkait dengan hal yang cocok untuk dilakukan seorang aggressive trader. Jadi kita istilahnya tahu nih, kira-kira market seperti apa sih yang tidak begitu cocok untuk kita transaksikan gitu ya. Atau gaya trading yang kurang cocok dengan seorang aggressive trader itu seperti apa. Nah, ini adalah hal yang seharusnya kita katakan bisa membantu teman-teman aggressive trader ya tau lah ya teman-teman yang aggressive trader ya, hal yang cocok dilakukan oleh seorang aggressive trader. Jadi salah satu contoh yang bisa dilakukan oleh seorang aggressive trader itu melibatkan yang namanya fake out atau false break. Seperti yang teman-teman ketahui, bahkan kalau misalnya teman-teman nge-search di Google ya, misalkan contoh teman-teman cari let's say symmetrical triangle false breakout, itu akan muncul ya teman-teman, kurang lebih gambarannya seperti ini kurang lebih ya. Jadi ketika dia breakdown dari symmetrical triangle, tapi tiba-tiba dia balik lagi signifikan kencang, terus dia break ke atas resistance-nya. Nah, ini adalah salah satu karakteristik yang cocok dilakukan oleh seorang aggressive trader. Contohnya seperti apa? Misalkan contoh, kondisi market seperti ini, and then dia naik, and then dia fake out, lalu dia balik ke dalam lagi dengan signifikan, bahkan sangat kencang, dan ketika dia pullback seperti ini, alright, this is it. Ini adalah sell. Oke, kalian bisa short di sini dengan estimasi profit tentunya lebih rendah dari market sebelumnya. Karena kalian harus tahu teman-teman, proses yang terjadi ini itu melibatkan banyak kondisi ya. Salah satunya adalah pelemahan buyers terhadap momentumnya. Terus misalkan contoh teman-teman bilang, oh ini kayaknya ngebentuk rising wedge pattern Vin, atau misalnya ascending broadening wedge pattern, lalu dia breakdown dari pattern tersebut, terus dia fake out juga dari range-nya, kemudian dia break dari support sebelumnya, which is ini support yang pentingnya, dan akhirnya dia pullback testing terhadap supportnya, dan disitulah teman-teman bisa sell. Jadi salah satu yang bisa dilakukan oleh teman-teman itu biasanya melibatkan yang namanya fake out, atau kita bisa bilang false break lah kita ya, false breakout atau false breakdown. Nah, salah satu yang bisa dilakukan oleh seorang aggressive trader itu adalah location based trading, kita bilangnya. Jadi location based trading itu maksudnya gimana, Vin? Nah, ini kita akan coba jelaskan teman-teman ya. Jadi misalkan contoh teman-teman menemukan sebuah kondisi market yang menarik untuk ditransaksikan. Wait a second, saya hapus dulu semuanya. Oke, so misalkan teman-teman ngelihat sebuah kondisi market seperti ini ya. Jadi dia going up like this, like this, like this, and then misalkan di kondisi market sebelumnya kita sama-sama tahu ya, dia pernah membentuk semacam resistance kuat, dan di area tersebut teman-teman langsung hit sell-nya ya, tanpa pikir panjang lebar. Intinya kita sama-sama ngelihat teman-teman bahwa di kondisi market sebelumnya ini tuh adalah supply and demand misalkan. Jadi teman-teman pasti pernah mikir dong, kayak pasti sering dengar lah istilah supply and demand zone ya, supply zone, demand zone gitu. Kenapa hal itu bisa jadi populer di kalangan market? Karena sebenarnya pada dasarnya kebanyakan aggressive trader itu trading pada saat supply and demand zone itu disentuh. Which is misalkan contoh, ini adalah area supply-nya ya. Ketika ke hit, yang dipikirkan oleh seorang aggressive trader simple. Oke, hit, dia marketnya misalkan bergerak sesuai dengan ekspektasi dia ya. And then market going down like this, and then guess what? Dia dapat harga paling tinggi, dan itu akan bakal mikirnya kayak rasanya tuh kayak seorang, ya bisa dibilang seorang yang paling jago lah di industri trading. Jadi kayak thank you so much, alright ya, kurang lebih kayak gitu gambarnya teman-teman ya. Jadi begitu teman-teman nge-hit short di bagian level area yang begitu ke hit, langsung perfectly istilahnya perform seperti yang kita ekspektasikan, itu adalah salah satu seorang aggressive trader, pride-nya gitu kita bilang. Nah, sebenarnya teman-teman gini, jadi ini adalah dua hal yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang aggressive trader. Ini menurut pengalaman saya, dan juga tentunya kalau misalkan tadi kondisi yang tadi ya, sebenarnya let's say itu sukses gitu, dilakukan sebanyak 300 kali, 400 kali, and then kita bisa beli apa aja. Dan sayangnya teman-teman, saya harus sampaikan bahwa kondisi seperti itu bisa dikatakan jarang terjadi ya di industri market atau di industri trading gitu ya. Nah, berikutnya saya akan sedikit sharing tips ke teman-teman. Jadi tips yang bisa dilakukan oleh seorang aggressive trader. Jadi kalau misalkan teman-teman hendak melakukan trading, informasi ini tuh bisa banget dipakai oleh teman-teman untuk mendapati level penting untuk teman-teman mengaktifasi tradingnya teman-teman. Jadi pertanyaannya adalah who is wrong? Oke?
Jadi siapa yang salah di dalam kondisi market tertentu? Nah, maksudnya gimana, Vin? Jadi misalkan contoh teman-teman gini. Okay. Market naik, and then pullback, and then going up, and then pullback, and then going up. Nah, buat seorang trader pullback, teman-teman, atau trend pullback, di sini dia cuan, teman-teman. Oke. Nah, coba bayangin teman-teman market berikutnya seperti ini. Oke. And then dia naik sedikit, and then boom. Wah, dropnya signifikan. Wow. What happened? What the hell? Ya kan, seorang trend pullback suddenly dia nggak make money, cenderung kena stop loss dan lain sebagainya. Nah, teman-teman harus realize satu hal, teman-teman. Ketika si trend pullback trader ini melakukan kesalahan, di situ tuh ada uang istilahnya gitu loh ya, uang yang terlibat. Dan tentunya kenapa bisa terjadi kondisi market seperti ini ya, berarti kan either big fund-nya itu nggak suka dengan kondisi marketnya, which is bagi dia ini kayaknya udah cukup tinggi, terus udah nggak menarik lagi untuk dibeli, ya artinya udah siap-siap di-dump sama dia, istilahnya kan kayak gitu kurang lebih, teman-teman. Lalu ketika market di-dump, kalian bisa meng-convert istilahnya area ini sebagai area yang kalian bisa gunakan kembali. Jadi kalian bisa ingetin nih, area ini itu bisa digunakan kembali untuk next potential trade seorang aggressive trader yang menggunakan location based trading. Jadi begitu areanya ini disentuh, oke, time to hit the sell atau short. Ya, short means for money, teman-teman. Dan tebak, teman-teman. Jadi sebenarnya bukan tebak nggak loh. Jadi sebenarnya gini. Bisa aja kondisi ini sebenarnya melibatkan sebuah range, ya. Which means sebenarnya kalian tahu, ya, di balik pergerakan ini, ya, itu tuh masih ada location, istilahnya location atau hal yang bisa kalian lakukan atau strategi yang bisa kalian extract ya istilahnya berdasarkan informasi yang kalian dapatkan berdasarkan pergerakan sebelumnya, teman-teman. Ya. Jadi istilahnya, oke, kalian seorang aggressive trader, tapi bukan berarti kalian transaksi itu benar-benar tidak punya strategi. Jadi kayak, kena area tertentu, oke, short. Kena area tertentu, kalian long. Alright? Nah, itu adalah salah satu hal yang kalian bisa pertimbangkan sebagai seorang aggressive trader. Kalian bisa lakukan transaksi dengan metode seperti ini, dan tentunya ini adalah hal yang bisa membantu secara win rate teman-teman supaya bisa lebih baik di dalam aggressive trader. Next, kita akan ada pembahasan untuk pro dan kontranya, juga ada beberapa strategi yang mungkin cocok untuk dilakukan seorang aggressive trader lebih detail, dan tentunya ini akan kita bahas pada study time berikutnya. Thank you so much for watching this video, teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan melalui konten kali ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan setidaknya kalau misalkan ini bermanfaat, make sure kalian like videonya, juga subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan konten-konten menarik seputaran study time maupun seputaran technical analysis. I think that's it for me. Thank you so much for watching this video till the end. I'll see you guys again in the next update and the next study time. Cheers!